Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah menteri-menteri yang terjerat kasus korupsi. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Gembar-gembor narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Hmm. Presiden Joko Widodo tak pernah terbukti. Hmm. Belakangan, bahkan terungkap satu persatu aneka kasus korupsi yang menjerat mantan bawahannya di kabinet. Untuk ya, Terbaru adalah kemarin tuh kasus ya. yang menjerat ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Iya. Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hmm. Kasus Kayak korupsi yang kemarin. menyeret Nadiem ini ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Ya itu ya, bayangin tuh hampir 2 triliun itu buat kerugian negara. Bayangin sebesar itu 2 triliun tuh kalau buat pendidikan bisa buat apa aja, itu banyak loh. 2.000 miliar itu ya, atau 2 juta juta 2 juta juta. Wah, itu sebanyak itu uang yang dikorupsi gitu ya. Kalau misalnya gitu untuk gaji guru, untuk perbaikan infrastruktur, untuk perbaikan pendidikan sebagainya itu kayak bisa dah gitu ya, untuk di berbagai daerah, khususnya apalagi yang daerah terpencil yang mungkin tempatnya nggak layak. Nah itu mungkin bisa digunakan untuk membangun sekolahnya gitu ya. Jadi bayangin itu hampir 2 triliun itu ya kerugian negara ya, bayangin tuh, sebesar itu. Ex-Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Agung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. Hmm, Kasus ya. Nadiem Makarim menambah Banyak panjang saksinya daftar berarti. menteri era Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Selain Nadiem, ada pula mantan Menteri Agama era Jokowi, yakni Yakut Holil Hmm, Komas yang telah dicekal bepergian ke luar negeri lantaran tersandung kasus korupsi kuota haji itu yang tengah ya. diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, bayangin tuh ya, haji ya, ibadah yang hanya sebagian orang yang mampu ya, yang secara finansial dan fisik gitu, dikorupsi juga gitu. Waduh, itu tuh udah urusan sama Tuhan dan agama itu, uh, sangat bahaya sekali. Bayangin ya, Tuhan aja dipermainkan gitu ya di kuota hajinya gitu. Aduh, yang mau ke rumah Tuhan dihalang-halangi seperti ini. Itu kayak udah nggak ada apa ya, kepikiran ke depannya bagaimana itu ya. Hidup di kehidupan selanjutnya bagaimana gitu. Mungkin enak hidup kehidupan sekarang di dunia, tapi kalau setelah meninggal itu kita nggak tahu bagaimana kondisinya. Dia sampai mempermainkan kuota haji. Wah, Jika ditarik aduh, ke belakang, sudah ada 7 menteri lainnya di era ya. Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Pertama, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Ya. Mantan Menteri Pertanian, Mentan, di era Jokowi ini ditetapkan tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang, TPPU. Banyak tuh ya. Pada proses peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta memvonis SYL 10 tahun penjara. Kedua, Johnny G. Plate. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menjadi tersangka korupsi proyek Menara Telekomunikasi BTS Oh, yang kemarin tuh ya, 2020-2022 8 senilai 8 triliun. triliun rupiah. Setelah proses peradilan berlangsung, Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hmm. Ketiga, Juliari Peter Batubara. Mantan Menteri Sosial ini terlibat korupsi dana bantuan sosial, Bansos, COVID-19. Oh ya, yang bansos kemarin tuh yang orang lagi pada susah itu, pada terjadi resesi akibat wabah COVID ya, gara-gara banyak yang dipecat, orang banyak yang apa ya, kerja dari rumah kan, kayak keadaan sulit, ekonomi lagi sulit, dan masyarakat yang di bawah yang masih miskin gitu ya, itu kan membutuhkan bantuan dari bansos ini. Tapi bukannya dananya untuk membantu orang gitu ya, untuk sembako dan sebagainya, malah dikorupsi juga. Jadi orang udah kesusahan ditambah susah lagi dengan kejadian korupsi seperti ini. Ya itu wah, kasihan sekali. Oh, warga udah menderita, makin apa ya, makin ditekan lagi gitu ya sama pemerintahnya yang tidak membantu mereka yang sedang kesulitan. Wah, tuh parah banget ini ya. Peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Keempat, Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, ini mengundurkan diri lantaran menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI. Ia dijerat sebagai penerima suap dan gratifikasi bersama asisten pribadi Miftahul Ulum. Berkaitan dengan perbuatannya ini, Imam Nahrawi dijatuhi hukuman 7 tahun dan dijebloskan ke lapas Sukamiskin.
Ia ditahan sejak 2019 dan bebas bersyarat pada Maret 2024 lalu. Kelima, Edi Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini ditangkap atas kasus korupsi ekspor benur. Edi Prabowo dinyatakan terbukti bersalah di tingkat kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung, MA, dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, MA juga menjatuhkan denda sebesar 400 juta rupiah kepada Edi Prabowo. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 9,6 miliar rupiah dan 77.000 US dollar dengan memperhitungkan pengembalian uang yang telah dibayar. Keenam, Jadi tadi tuh yang masalah benur lobster ya kalau nggak salah. Itu kan harusnya benur tuh mahal, maksudnya bisa hidup di daerah Indonesia besar lalu bisa ditangkap. Nanti kan bisa dijual tuh dengan harga yang lebih tinggi. Jadi menteri ini tuh ngejual dalam bentuk benih-benihnya. Ya masih kecil yang masih benur-benur gitu. Nah, jadi harga murah dijual gitu ya ke luar negeri sehingga mendapatkan keuntungan. Keuntungannya masuk ke kantong dia gitu. Ya itu juga bahaya buat lingkungan. Jadi untuk sekarang mungkin untung, tapi untuk masa depannya karena itu kan benur ya. Jadi penerus masa mudanya ya, maksudnya penerus dari generasi selanjutnya itu nggak ada. Gara-gara pada ditangkepin dan malah dijual ke luar negeri. Nanti luar negeri yang manfaatkan, yang ngebeli, terus membesarkan, nanti kita beli dari negara tersebut. Kita udah rugi dari pengirimannya karena murah ya tadi ya, harganya masih kecil-kecil. Nanti kita rugi juga saat mau ngebeli barang-barang tadi gitu dari luar negeri. Misalnya dari lobster yang udah besar gitu, yang udah dikembangbiakan di negara lain gitu. Jadi negara lain tuh juga dapat keuntungan karena dia bisa membesarkan benih-benih tadi gitu. Jadi Indonesia tuh udah rugi dari secara ekonomi, dari lingkungannya gitu ya, karena tadi itu dijual-jualin gitu ya. Jadi banyak kerugian-kerugian bisa didapat, nggak cuma satu pihak, nggak cuma satu sisi, tapi dari berbagai sisi juga ini adalah keputusan yang buruk itu. Dan negara lain yang mungkin membeli itu mungkin nggak tahu ya, jadi itu bisa mendapat keuntungan karena mereka dapat benur, mereka bisa membudidayakannya dan membesarkannya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada negara Indonesia yang tidak mau sama sekali membudidayakan dan membesarkan lobster tadi. Ya, jadi emang kita tuh maunya keuntungan dalam waktu singkat, bukan dalam waktu yang lebih panjang. Gitu ya. Jadi sangat sayang sekali. Ini padahal tingkatnya di level menteri gitu. yang telah Ya. dibayar. Keenam, Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial di era Jokowi ini menerima suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt bersama dengan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Ia divonis 3 Listrik juga tahun penjara dikorup. dan denda 150 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Ketujuh, Tom Lembong. Menteri Perdagangan Jokowi ini tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan 2015 hingga 2016. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara 4,5 tahun. Majelis Hakim menyatakan, Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan importasi gula. Namun, Tom Lembong akhirnya dibebaskan setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Ya, jadi gitu ya, yang berapa menteri yang tertangkap gitu. Ini bukan masalah ada beberapa menteri, tapi karena menteri itu adalah kalau saya kan membuat kebijakan dan mengatur bagaimana negeri ini bisa berjalan gitu. Nah, bayangin yang ngatur kalian tuh adalah orang-orang seperti ini gitu. Misalnya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Nah, korupsi inilah yang nggak boleh diterapkan. Jadi kalau udah mereka berani berkorupsi, itu kerugian yang ditaksir sama negara itu nggak cuma ratusan juta lagi, tapi udah di atas itu, udah sampai tingkatan miliaran sampai triliunan. Tadi kan ya kita lihat tuh yang masalah pendidikan hampir 2 triliun, masalah yang BTS tentang menara BTS itu yang untuk informasi dan teknologi itu bisa sampai 8 triliun gitu. Jadi kerugian negara sangat-sangat besar. Maka dari itu ketika yang di atasnya itu berani melakukan hal seperti ini, kerugian negara itu sangat besar sekali. Dan yang harus menerima akibatnya adalah warga sendiri. Jadi warganya itu nggak dapat fasilitas yang harusnya diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintahnya. Jadi pemerintah kan tadi harusnya menyediakan kebijakan, menyediakan infrastruktur dan sebagainya. Tapi gara-gara dikorupsi, masyarakat yang harusnya dapat nih, ya misalnya dapat untuk informasi tadi ya menara BTS itu jadi nggak dapat. Terus masyarakat yang masalah pendidikan itu harusnya dapat laptop yang Chromebook tadi ya. Tapi sekarang gara-gara dikorup lagi jadi nggak maksimal. Jadi banyak tuh sebenarnya kebijakan-kebijakan yang harusnya bisa dijalankan
dengan baik gitu, dan masyarakat bisa menikmati hasilnya. Tapi gara-gara dikorupsi sama para menterinya yang udah tertinggi gitu ya, tingkatan yang tinggi, itu akhirnya masyarakat yang menerima dampaknya. Apalagi tadi sampai bansos, haji itu juga dikorup juga. Itu bayangkan itu menyedihkan apa ya, sampai hal-hal yang harusnya nggak boleh dikorupsi, masalah agama, masalah kebutuhan sosial kayak bansos, itu mereka korupsi juga. Itu kayak orang udah nggak punya hati lagi ya dalam menilai suatu tindakan, dampaknya sebesar apa. Itu sangat miris sekali. Orang yang harusnya menjadi pemimpin yang mengatur jalannya negara ternyata malah mengkhianati negara itu sendiri, yang harusnya membantu dan mengembangkan ya, memajukan negeri, malah membuat negeri ini hancur, dan malah bukan maju tapi malah mundur ke belakang. Ya, sangat menyedihkan sekali. Sangat banyak gitu, ada 8 tadi ya, 8 menteri yang tertangkap ya. Nggak tahu tuh menteri yang lain bagaimana itu ya. Ini yang ketangkep ini emang benar-benar bisa merugikan negara ya. Jadi itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian tertarik dengan link sumber atau videonya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.